Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi literasi digital yang berjudul menjadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya tidak sendirian. Nama saya Salwa dan kawan-kawan saya ada Ihat, Delipia, Bunga, Alinda, sama Regita. Di era digital seperti sekarang, kita mengakses internet setiap hari. Namun, apakah kita sudah memahami bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak? Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Sayangnya, masih banyak orang yang belum memiliki literasi digital yang baik. Cara menyaring informasi. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat, tetapi tidak semuanya akurat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih dan menyaring informasi dengan cermat agar tidak terjebak dalam hoaks ataupun misinformasi. Berikut ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh kita. Yang pertama, gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Saat mencari informasi di internet, gunakan kata kunci yang jelas dan sesuai dengan topik yang ingin dicari. Hindari kata kunci yang terlalu umum karena bisa menghasilkan banyak informasi yang tidak relevan. Contohnya, jika kita ingin mencari tentang dampak perubahan iklim di Indonesia, kita bisa gunakan kata kunci spesifik seperti perubahan iklim di Indonesia tahun 2025 atau sebacamnya. Yang kedua, manfaatkan fitur pencarian lanjutan. Gunakan filter pencarian di mesin pencari seperti Google untuk membatasi hasil berdasarkan waktu, sumber, atau jenis dokumen. Gunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang spesifik. Yang ketiga, periksa kredibilitas sumber. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya, seperti situs berita resmi, jurnal akademik, ataupun organisasi kredibel. Periksa apakah penulis atau situs memiliki reputasi baik dalam menyajikan informasi. Waspadai juga situs yang sering menyebarkan berita tanpa fakta atau memiliki banyak iklan yang mencurigakan. Keempat, bandingkan informasi dari beberapa sumber. Jangan percaya dengan satu sumber informasi saja. Cari dan bandingkan berita dari beberapa media untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Jika ada perbedaan yang signifikan dalam laporan berita, telusuri lebih lanjut untuk mencari sumber yang lebih dapat dipercaya. Kurangnya pemahaman dalam literasi digital dapat menyebabkan berbagai masalah, baik secara individu maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang bisa terjadi. Yang pertama, penyebaran hoax yang cepat. Orang yang tidak memiliki kemampuan dalam menyaring informasi cenderung menyebarkan berita palsu yang belum diverifikasi kebenarannya. Misalnya berita tentang obat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa bukti medis yang jelas, bisa membuat orang percaya dan mengambil keputusan yang salah. Hoax dalam politik juga bisa memicu perpecahan di masyarakat karena informasinya yang menyesatkan. Yang kedua, kesulitan memilah informasi. Banyak orang kesulitan membedakan mana berita yang berdasarkan fakta dan mana yang hanya opini atau propaganda. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh oleh teori konspirasi, misinformasi, atau narasi yang menyesatkan. Contoh, kepercayaan terhadap teori konspirasi tentang vaksinasi yang menyebabkan banyak orang menolak vaksin meskipun sudah terbukti aman dan efektif. Yang ketiga, rentan terhadap penipuan online. Kurangnya literasi digital membuat seseorang lebih mudah tertipu oleh modus penipuan di internet, seperti phishing, scam investasi, dan pencurian identitas. Contohnya, banyak orang yang tertipu oleh investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko.
Penipuan berkedok hadiah atau undian juga sering terjadi di mana korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebelum bisa mendapatkan hadiah yang ternyata tidak pernah ada. Yang keempat, penggunaan teknologi secara tidak bijak. Orang yang tidak memahami etika dan keamanan digital seringkali menggunakan teknologi secara berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Agar aman di dunia digital, kita harus memperbarui perangkat lunak atau menambahkan perlindungan tambahan seperti VPN. Mengapa update software itu penting? Karena 1. Untuk menutup celah keamanan agar tidak mudah diretas. 2. Biasanya update terbaru lebih stabil dan lebih aman. Dan 3. Untuk mengurangi risikonya terkena malware dan virus. Peran VPN dalam keamanan online, yaitu 1. Untuk menyembunyikan alamat IP kita, 2. Untuk menginskripsikan agar tidak mudah disadap, 3. Untuk melindungi kita saat menggunakan Wi-Fi publik, mengidentifikasi dan melaporkan konten berbahaya. Di internet, kita sering menemui konten berbahaya, seperti ujaran kebencian, pornografi, dan kekerasan. Kita harus tahu cara menghadapinya, yaitu dengan waspada kepada konten yang tidak pantas, gunakan fitur laporkan di media sosial untuk menghapus konten berbahaya. Jangan menyebar ulangkan konten tersebut agar tidak semakin luas. Cara meningkatkan literasi digital dan peran AI dalam literasi digital. Ada beberapa cara agar kita bisa lebih cerdas dalam menggunakan internet, di antaranya yang pertama, edukasi sejak dini tentang literasi digital. Misalnya, ajarkan anak-anak cara menggunakan internet dengan aman, seperti mengenali hoax dan menjaga privasi. Yang kedua, kampanye anti-hoax. Masyarakat perlu diedukasi tentang cara mengenali berita palsu dan melindungi data pribadi. Lalu yang ketiga, gunakan sumber kredibel, yaitu periksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau bandingkan dengan sumber lain, dan gunakan situs cek fakta. Lalu yang keempat, etika bermedia sosial, seperti berkomunikasi dengan sopan, tidak menyebarkan kebencian, dan menggunakan media sosial untuk hal positif. Peran AI dalam literasi digital membantu mendeteksi hoax digunakan untuk menyaring berita palsu di media sosial. Lalu, bisa membantu menemukan konten relevan dan meningkatkan aksesibilitas, misalnya terjemahan otomatis. Lalu tantangannya, desinformasi algoritma AI sering menampilkan konten sesuai preferensi pengguna, menyebabkan efek filter bubble. AI juga dapat dimanfaatkan untuk membuat berita palsu yang sulit dibedakan kenyataan. Kesimpulannya, AI membantu literasi digital, tetapi tetap perlu kewaspadaan. Pikirkan secara kritis sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Etika dalam bermedia sosial. Agar internet menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat bagi semua orang, kita harus menjaga etika dalam bermedia sosial. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan informasi yang diberikan benar. Jangan langsung percaya dan menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Selalu cek kebenarannya agar tidak ikut menyebarkan hoax. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Saat berkomentar atau berdiskusi di media sosial, gunakan kata-kata yang menghargai orang lain, hindari kata-kata kasar atau menghina. Jaga privasi dan data pribadi. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau data penting lainnya agar tidak disalahgunakan. Peran komunitas online dan mendukung korban cyberbullying. Komunitas online bisa menjadi tempat yang bermanfaat jika digunakan dengan baik. Kita bisa berbagi ilmu, berdiskusi, dan saling memberi dukungan. Namun, ada juga sisi negatifnya seperti cyberbullying. Jika ada teman yang menjadi korban, kita bisa membantu dengan cara yang pertama, memberikan dukungan moral dan tidak menyalahkan korban. Dengarkan cerita mereka dengan empati dan berikan dukungan agar mereka tidak merasa sendirian. Jangan pernah menyalahkan korban atas kejadian mereka alami. Kedua, melaporkan akun atau konten yang melakukan perundungan. Gunakan fitur laporkan yang tersedia di platform media sosial untuk menghapus konten yang berisi perundungan. Jika diperlukan, bantu korban mengumpulkan bukti untuk melaporkan pelaku.
Ketiga, menyarankan korban untuk mencari bantuan yang tepat. Jika perundungan semakin parah, ajak korban untuk melapor ke pihak berwenang atau organisasi yang menangani kasus cyberbullying. Dengan selalu beretika saat menggunakan media sosial dan membantu korban cyberbullying, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Semua yang kita unggah di internet akan terekam selamanya. Oleh karena itu, kita harus berpikir sebelum memposting sesuatu. Jika tidak, hal tersebut bisa berdampak negatif di masa depan. Contohnya, ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena unggahan mereka yang tidak pantas di media sosial. Lalu, bagaimana cara mengelola jejak digital yang baik? Yang pertama, berpikir sebelum mengunggah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini aman? Apakah ini bisa merugikan kita atau orang lain? Yang kedua, hindari membagikan data pribadi secara terbuka. Jangan sembarangan membagikan alamat, nomor telepon, atau informasi penting lainnya. Yang terakhir, periksa dan hapus unggahan lama yang tidak perlu. Jika dirasa ada unggahan yang kurang pantas, lebih baik dihapus agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Selanjutnya, ada etika dalam diskusi online. Ketika berdiskusi di internet, kita harus menjaga sikap agar komunikasi tetap sehat dan tidak menimbulkan konflik. Berikut adalah beberapa etika yang perlu diterapkan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang pribadi. Hindari kata-kata kasar, makian, atau hinaan terhadap orang lain. Jika tidak setuju dengan pendapat seseorang, sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan fakta dan data. Jangan menyebarkan informasi tanpa bukti. Gunakan sumber yang terpercaya agar diskusi lebih berkualitas. Yang terakhir, hormati pendapat orang lain. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikan dengan bijak dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Dengan menerapkan etika ini, kita bisa menciptakan ruang diskusi yang lebih positif dan bermanfaat. Dari semua yang kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa literasi digital sangat penting untuk memilah informasi dan menghindari hoaks. Keamanan digital harus dijaga dengan update perangkat dan perlindungan seperti VPN. Bijak dalam bermedia sosial akan menciptakan lingkungan online yang lebih sehat. Demikian presentasi dari kami, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan memahami literasi digital, keamanan online, kita bisa menjadi pengguna internet yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menciptakan dunia digital yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.